Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, di sini aku mau membahas tentang hikmah haji dan umroh untuk kita semua. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki pada kami surga ini, dan sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan lagi walaupun lewat online. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk kali ini ya akan membahas tentang hikmah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh merupakan dua ibadah penting dalam agama Islam yang memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi umat muslim. Berikut ada 10 hikmah utama dari ibadah haji dan umroh ya. Yang pertama, membersihkan diri dari dosa, meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim, menjadi tamu Allah, mendoakan keluarga dan kerabat yang telah meninggal, meneladani perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kebiasaan buruk, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh pahala yang besar. Nah, itu 10 hikmahnya ya. 10 hikmah tersebut saling berkaitan dengan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan umat Islam. Ibadah haji dan umroh bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan seseorang. Melalui ibadah haji dan umroh, umat Islam dapat membersihkan diri dari dosa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Selain itu, ibadah haji dan umroh juga menjaga sarana untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah haji dan umroh dapat membersihkan diri dari dosa. Membersihkan diri dari dosa merupakan salah satu hikmah utama dari ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh merupakan sarana untuk bertaubat dan memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah diperbuat. Dosa adalah perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dosa dapat berupa dosa besar maupun dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang sanksinya berat di akhirat, seperti syirik, membunuh, dan berzina. Sedangkan dosa kecil adalah dosa yang sanksinya ringan di akhirat. Ibadah haji dan umroh dapat menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dengan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa tersebut dapat dihapus dan diganti dengan pahala. Contoh nyata dari pembersihan diri dari dosa melalui ibadah haji dan umroh adalah kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berzina sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia merasa sangat berdosa dan menyesal perbuatannya.
menyesali perbuatannya. Ia kemudian melakukan ibadah haji dan umroh untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhaji dan umroh, Abdullah bin Umar merasa hatinya menjadi bersih dan ringan. Ia merasa bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji dan umroh mengajarkan kepada kita untuk selalu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah diperbuat. Dengan bertaubat dan memohon ampunan, dosa-dosa kita akan diampuni dan kita dapat kembali menjadi bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji dan umroh juga bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu hikmah utama dari ibadah haji dan umroh. Ketakwaan adalah sikap takut dan hormat kepada Allah, serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah haji dan umroh dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara, di antaranya menyadarkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji dan umroh memperlihatkan kepada kita kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia berkumpul di Makkah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan ini akan membuat kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa besar kekuasaannya. Ibadah haji dan umroh juga membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji dan umroh adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan ibadah-ibadah ini, kita akan lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupakan segala urusan duniawi. Kita akan lebih banyak berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini akan membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih merasakan kehadirannya. Hikmah haji dan umroh juga mengajarkan kita untuk bersabar dan ikhlas. Ibadah haji dan umroh mengajarkan kita untuk bersabar dan ikhlas. Kita akan menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan selama melakukan ibadah-ibadah ini, seperti lelah, lapar, dan haus. Namun kita harus tetap bersabar dan ikhlas dalam menghadapinya. Dengan bersabar dan ikhlas, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah haji dan umroh kita dapat memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Ibadah haji dan umroh memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Kita dapat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dengan bertaubat, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menjadi bersih dan suci. Dengan demikian, ibadah haji dan umroh dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara. Ibadah-ibadah ini dapat membuat kita lebih sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bersabar dan ikhlas, serta memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Haji dan umroh juga dapat mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim merupakan salah satu hikmah utama dari ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh mempertemukan jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia di Mekah dan di Madinah.
Pertemuan ini merupakan sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan sesama umat Islam. Hikmah ibadah haji dan umroh juga dapat mengenali saling mengenal dan memahami. Ibadah haji dan umroh memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk saling mengenal dan memahami. Mereka berasal dari berbagai negara, budaya, dan bahasa yang berbeda. Melalui interaksi selama ibadah haji dan umroh, mereka dapat saling belajar dan memahami perbedaan yang ada. Memahami ini akan menumbuhkan rasa toleransi dan menghormati perbedaan. Juga dapat membangun jaringan persaudaraan. Ibadah haji dan umroh juga menjadi sarana untuk membangun jaringan persaudaraan sesama umat muslim. Mereka dapat bertukar informasi, pengalaman, dan kontak selama melakukan ibadah. Jaringan persaudaraan ini dapat bermanfaat untuk berbagai hal, seperti bisnis, pendidikan, dan dakwah. Juga dapat menghapus perselisihan dan konflik. Ibadah haji dan umroh dapat menjadi sarana untuk menghapus perselisihan dan konflik di antara umat Islam. Ketika mereka berkumpul di Makkah dan Madinah, mereka akan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu umat yang sama. Perbedaan yang ada di antara mereka menjadi kecil dan tidak berarti di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah haji dan umroh meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Ibadah haji dan umroh dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Mereka akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari satu keluarga besar yang memiliki tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa persatuan dan kesatuan ini akan memperkuat umat Islam dan menjadikan mereka lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Demikianlah beberapa aspek dari hikmah mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam dalam ibadah haji dan umrah. Hikmah ini sangat penting untuk dijaga dan dikembangkan karena dapat menjadi perekat yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Hikmah haji dan umrah selanjutnya menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu hikmah utama dari ibadah haji dan umrah. Hikmah ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan ibadah haji dan umrah, kita adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota suci Mekah dan Madinah. Sebagai tamu, kita harus menghormati dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di sana. Di sana kita akan dihormati dan dimuliakan. Sebagai tamu Allah, kita akan dihormati dan dimuliakan. Kita akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas terbaik selama berada di Mekah dan Madinah. Kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk beribadah di tempat-tempat yang sangat istimewa, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan di sana kita harus menjaga sikap dan perilaku. Sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjaga sikap dan perilaku kita. Kita harus bersikap sopan, menghormati orang lain, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita juga harus menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat-tempat ibadah. Dan di sana kita akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan selama ibadah haji dan umrah akan dilipat gandakan pahalanya.
Kita juga akan mendapatkan pahala yang besar jika kita membantu dan melayani sesama tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Kita akan jauh dari hiruk pikuk dunia dan fokus kepada ibadah. Kita akan lebih mudah untuk merenungi dosa-dosa kita dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tamu Allah adalah sebuah pengalaman yang sangat istimewa dan berharga. Pengalaman ini akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa dan lebih baik dalam beribadah. Semoga kita semua mendapatkan kesempatan ya untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di kota suci Mekah dan Madinah. Dan untuk hikmah ibadah haji dan umroh yang lain, yaitu mendoakan keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia. Mendoakan keluarga dan kerabat yang telah meninggal merupakan salah satu amalan penting dalam agama Islam. Amalan ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan di tempat-tempat yang mulia, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mendoakan keluarga dan kerabat yang telah meninggal juga merupakan salah satu hikmah dari ibadah haji dan umroh. Ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh, kita berada di tempat-tempat yang sangat istimewa dan penuh dengan keberkahan. Kita berada di kota suci Mekah dan Madinah, tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan, dibesarkan, dan menerima wahyu. Di tempat-tempat inilah dosa-dosa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ibadah haji dan umroh juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita fokus beribadah dan jauh dari hiruk pikuk dunia, hati kita akan lebih mudah untuk menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang bersih, doa-doa kita untuk keluarga dan kerabat yang telah meninggal atau akan lebih tulus dan lebih mudah dikabulkan. Hikmah yang selanjutnya meneladani perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meneladani perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu hikmah penting dari ibadah haji dan umrah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat mulia dan memiliki banyak keteladanan yang dapat kita ikuti. Beliau adalah bapak para nabi dan seorang hamba Allah yang sangat taat. Perjalanan hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, namun beliau selalu sabar dan tabah dalam menghadapinya. Ibadah haji dan umroh memberikan kesempatan ibadah kita untuk mengenang perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengambil pelajaran dari keteladanan beliau. Pelajaran yang kita ambil dari beliau, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang sangat taat. Beliau selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita dapat meneladani ketaatan beliau dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga dapat meneladani kesabaran dan ketabahannya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi banyak ujian dan cobaan dalam hidupnya, namun beliau selalu sabar dan tabah dalam menghadapinya. Kita dapat meneladani kesabaran dan ketabahan beliau dengan selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup.
Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti pengorbanan beliau yang sangat besar. Kita dapat meneladani pengorbanan beliau dengan selalu bersedia berkorban untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki iman yang sangat teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah ragu atau goyah dalam imannya meskipun menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Kita dapat meneladani keteguhan iman beliau dengan selalu memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan atau cobaan. Meneladani perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kita akan menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih sabar dan tabah menghadapi cobaan, lebih bersedia berkorban untuk kebaikan orang lain, dan lebih teguh dalam iman kita. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Amin. Dan hikmah dari haji dan umroh yang selanjutnya yaitu dapat merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu hikmah penting dari ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh memperlihatkan kepada kita kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia berkumpul di Mekah dan di Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan ini akan membuat kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan umroh menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu dengan sempurna, mulai dari pergerakan jutaan umat Islam hingga ketersediaan air dan makanan di padang pasir. Kita juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi para tamunya dari segala bahaya dan kesulitan. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan umroh juga menunjukkan kepada kita kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ibadah haji dan umroh dengan sangat rinci, mulai dari tata cara hingga waktu pelaksanaannya. Kita juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi para tamunya, seperti adanya berbagai fasilitas dan layanan di Mekah dan di Madinah. Ibadah haji dan umroh juga menunjukkan kepada kita keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan semua tamunya dengan adil, tanpa memandang ras, suku, dan status sosial. Kita juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama kepada semua tamunya yang beribadah dengan ikhlas. Ibadah haji dan umroh juga menunjukkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada semua tamunya, mulai dari kesehatan hingga keselamatan. Kita juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para tamunya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dengan renungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji dan umroh, kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin menyadari akan keterbatasan kita dan semakin bersyukur atas segala nikmat yang lebih
lebih diberikan kepada kita. Kita juga akan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha Pengasih. Hikmah dari haji dan umroh yang selanjutnya, meninggalkan kebiasaan buruk. Meninggalkan kebiasaan buruk merupakan salah satu dampak positif dari ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh dapat membantu kita untuk meninggalkan kebiasaan buruk karena beberapa alasan. Pertama, ibadah haji dan umroh dapat membuat kita lebih sabar akan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita berada di Mekah dan Madinah, kita akan melihat jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan ini akan membuat kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa besar dosa yang telah kita lakukan. Dan yang kedua, ibadah haji dan umroh dapat memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di tempat-tempat yang mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita akan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Keyakinan ini akan membuat kita lebih takut untuk berbuat dosa dan lebih termotivasi untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Ketiga, ibadah haji dan umroh dapat memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Ketika kita beribadah di Mekah dan di Madinah, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mudah untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Meninggalkan kebiasaan buruk adalah salah satu hikmah penting dari ibadah haji dan umroh Ibadah haji dan umroh dapat membuat kita lebih sadar atas dosa-dosa kita, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Dengan meninggalkan kebiasaan buruk, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang selanjutnya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu hikmah penting dari ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ibadah haji dan umroh dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ketika kita beribadah di Mekah dan Madinah, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mudah untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita diampuni, kita akan merasakan perasaan lega dan damai. Kita akan merasa lebih ringan dan bebas dari beban dosa. Kita juga akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mudah untuk beribadah kepadanya. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari bahwa dosa-dosa kita telah diampuni, kita akan semakin takut untuk berbuat dosa dan lebih termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Ibadah haji dan umroh dapat memberikan kita kesempatan untuk memulai hidup baru. Ketika dosa-dosa kita diampuni, kita dapat memulai hidup baru yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita dapat meninggalkan kebiasaan buruk dan mulai melakukan perbuatan baik. Demikian beberapa aspek dari hikmah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji dan umroh. Hikmah ini sangat penting untuk kita renungkan dan jadikan sebagai motivasi untuk selalu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Terakhir, hikmah haji dan umroh memperoleh pahala yang besar. Memperoleh pahala yang besar merupakan salah satu hikmah utama dari ibadah haji dan umroh. Pahala yang diperoleh dari ibadah haji dan umroh sangat besar dan berlipat ganda. Setiap amal kebaikan yang dilakukan selama ibadah haji dan umroh akan dilipat gandakan pahalanya hingga berkali-kali lipat. Misalkan, setiap langkah yang diambil saat melakukan tawaf di Ka'bah akan dihitung sebagai pahala satu kebaikan. Setiap rakaat sholat yang dilakukan di Masjidil Haram akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 100.000 kali. Dan setiap doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar yang diperoleh dari ibadah haji dan umroh dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, umat Islam dapat memperoleh pahala yang besar dan berlipat ganda yang akan menjadi bekal mereka di akhirat kelak. Demikian ya beberapa hikmah haji dan umroh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma inni wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya telah mengikuti dan telah subscribe di channel kami. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.